isinya dokumen guru PAUD semua ya? Iya, terus? Isti udah menikah belum, Bu? Kamu masih perawan kan? Mulai deh candaan kamu. Ya masih lah. Oh gitu. Iyalah. Semua orang sudah pada tahu tentang hubungan kita. Kalau kamu udah punya suami. Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aku bisa jelasin sama kamu. Maksud aku tuh nggak kayak gitu, Mas. Aku mau sama kamu, kamu jangan tinggalin aku, Mas. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Pantas saja aku curiga sama kamu. Kamu tega ya? Kamu mau nikah lagi? Sedangkan aku masih suami kamu. Cara pikir kamu tuh di mana? Hah? Terus gimana? Kamu mau kita gini-gini terus, ha? Aku capek, Mas. Ada solusi lain emang? Ada? Jawab dong. Kamu pikir aku masih suami kamu? Hah? Aku masih bisa bertanggung jawab sama kamu. Kalau kamu bisa bertanggung jawab, ya udah selesaikan utangnya. Utang kita tuh masih banyak. Yang di bank aja ada 80 juta. Malam itu Sucipto pusing usai mendengar niatan istrinya Badriah untuk menikah lagi dengan seorang lelaki kenalannya. Badriah mengusung ide itu demi mereguk uang tambahan untuk menutup kebutuhan rumah tangga mereka. Selama ini, Pak Sutri, Sucipto, dan Badriah memang hidup dikejar utang. Lantas siapa lelaki kenalan baru Badriah? Lelaki itu namanya Adit, usianya 30 tahun. Ia warga Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Nyatanya Badriah dan Adit sudah lengket benar. Adit berniat menikahi Badriah. Lalu apa tanggapan Badriah? Badriah membuka hati buat Adit sambil ia menutup jati dirinya. Panas banget ya? Tan, Iya. Kenapa nih? kamu benar masih sendiri? Belum punya pacar? Ya ampun, Mas. Ya belum lah. Kamu masih nggak percaya sama aku. Oh, aku ngomong gini, aku ingin menikahi sama kamu. Aku tahu kamu serius sama aku. Dan kamu kan udah pernah omongin ini sebelumnya. Tapi apa nggak terlalu buru-buru? Maksud aku gini loh, tahun depan mungkin kan kamu masih nganggur, Mas. Iya, aku akan cari kerja. Tapi gini, pokoknya kita nikah dulu aja. Ya Intan ya, Intan sayang ya, please. Bukan aku nggak mau, tapi aku kan sebatang kara. Orang tua aku udah meninggal, Mas. Ya nggak masalah. Yang penting, Yang penting apa? kamu masih perawan kan? Kenapa kamu nanyanya kayak gitu? Ya iyalah. Oke, yuk lanjut makan dulu aja. Siapa nih cantik nih? Boleh ngechat nih. Hai, boleh kenalan nggak? Badriah, perempuan 36 tahun ini berkenalan dengan Adit lewat aplikasi perkawanan di media sosial. Dalam kurun waktu 1 bulan saja, keakraban Badriah dan Adit sudah erat. Puncaknya, Adit mengajak Badriah naik pelaminan. Bos. Aku Adit. Kamu Intan ya?
Iya, salam kenal juga. Sementara Adit sibuk membujuk Badriah menikah, sebaliknya Sucipto, suami resmi Badriah, risau. Lelaki berusia 44 tahun ini buntu akal untuk menutupi lubang perekonomian rumah tangganya yang rapuh karena tergerus pencicilan utang. Sucipto seorang perangkat desa di desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Gajinya 2 juta rupiah. Selain gaji, dia juga dapat mengelola tambak serta sawah. Sementara Badriah, istrinya, kepala sekolah PAUD atau pendidikan anak usia dini di desa setempat, bergaji 1 juta rupiah sebulan. Tapi ironisnya, dua sumber ekonomi dari Pak Sutri ini tak juga mampu menambah besarnya pengeluaran bulanan rumah tangga mereka. Kayak sendirian aja, melamun pula. Enggak kok mas, lagi cari angin aja. Oh, yowis, kalau begitu saya permisi ya. Monggo mas, monggo. Cik, tak liwat ya. Monggo, monggo. Permisi, permisi. Bu, Ibu. Beberapa hari kemudian Sucipto berubah pikiran. Ia yang semula menolak ide Badriah kini sebaliknya setuju. Sucipto mendukung Badriah menikah dengan lelaki kenalannya. Tujuannya demi menambah pendapatan bulanan. Aku setuju deh, kamu nikah lagi sama laki lain. Ya. Kamu yakin, Mas? Tapi kita udah gak punya cara lain sih. Gaji aku cuma 1 juta sebagai kepala PAUD. Dan kamu semenjak berhenti sebagai kepala dusun juga kerjanya selabutan. Gak ada cara lain sih buat nutupin utang-utang kita. Gak apa-apa kan, Mas? Iya. Sebenarnya aku juga malu, Mal. Aku belum bisa bertanggung jawab sama kamu, ya? Maafin aku ya, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ada tamu, Bu? Itu pasti si Isti. Iya, iya. Dia mau nyerahin dokumen. Oh gitu ya? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Salam. Mana dokumennya? Ini, Bu. Saya sudah melengkapi data-data guru-guru PAUD untuk menerima. Tiba-tiba muncullah Siti Hoiriah, rekan Badriah yang juga guru di sekolah PAUD. Siti Hoiriah datang untuk menyerahkan identitas para guru demi pencairan dana insentif. Waalaikumsalam. Ini loh Pak, si Isti. Dia nyerahin data-data guru-guru PAUD untuk menerima dana insentif. Pak, kenapa tiba-tiba diem? Bu, ini isinya dokumen guru PAUD semua ya? Iya, terus? Isti udah menikah belum, Bu? Iya belum, Lam. Tapi kenapa dari kamu tiba-tiba bengong ngeliatin dokumen ini, kamu langsung nanya Isti menikah atau belum? Gini, Bu. Ya? Kamu yakin? Udah, ya? Pada hari yang dinanti, Adit mengajak Badriah untuk berkenalan dengan keluarganya. Ia jemput Badriah di rumah. Lalu Sucipto, suami Badriah ini bersandiwara menjadi paman Badriah. Oh iya. Bu, ingat ya, aku ini Pak Lemu, bukan suamimu ya? Iya Mas, tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kan nunggunya? Enggak kok. Oh iya Dit, kenalin. Ini Pale aku. Oh, Pale. Iya. Mama aku sama papa aku kan udah meninggal. Ya. Kakak aku ada di Gresik dan di Kalimantan. Jadi perwakilan keluarga aku cuma ada Pale aku. Gak apa-apa ya? Aku juga sama Pale deket banget kok. Oh, jadi hari ini kamu perkenalkan ini untuk keluarga kamu ya? Iya, Pale. Di mana ya? Saya juga udah ngomong sama Intan kalau saya akan lebih serius lagi menjalin hubungan ini. Oh, yaudah kalau begitu jaga Intan baik-baik ya. Baik, Pale. Saya akan jaga Intan. Pasti lebih baik-baik lagi. Kalau gitu, sekarang kita berangkat aja ya.
Vale, pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Pamit ya, Pak. Yuk. Maka yang terjadi adalah pemandangan yang sesungguhnya tak enak buat Sucipto. Ia antar istrinya Badriah ke pelukan Adit. Gimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Adit dan Badriah main cepat. Pasangan ini berikrar di hadapan penghulu. Mereka menikah di rumah Adit di Kecamatan Saleh. Sudah meresmikan. Adit dikawal pihak keluarganya, sementara Badriah seorang diri. Badriah beri segudang alasan mengapa pihak keluarganya tak datang demi menutupi sandiwaranya. Keluarga perempuan tidak hadir. Begini, Pak Penghulu. Orang tua dari Intan, istri saya ini sudah tidak ada. Sementara itu kakaknya yang di Jakarta meninggal dunia karena COVID. Lalu kakaknya yang di Kalimantan berhalangan hadir karena pembatasan pandemi. Kemudian kakaknya yang di Gresik sekarang malah terkena COVID. Ya semoga sekarang ini kita yang diberi sehat bisa menghadapi wabah seperti ini. Amin, amin. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Aduh. Apa? Akhirnya kamu milik aku juga. Sabar dong. Kenapa tuh langsung buka-buka aja? Sayang, akhirnya kamu milik aku juga ya. Iya, kamu juga akhirnya milik aku juga ya. Oh iya, Apa? kamu masih perawan kan? Mulai deh candaan kamu. Ya masih lah. Oh gitu. Iyalah. Yuk. Dit. Ya. Kurang dari sebulan, kabar pernikahan Adit dan Badriah cepat menyebar karena foto mereka terpampang di media sosial. Tapi seraya itu, kabar soal jati diri asli Badriah mulai terkuak. Apa iya si Intan? Bukan Intan, Dit. Nama aslinya itu Badriah. Dan dia itu belum cerai sama suaminya. Masih menjadi suami yang sah. Saya tahu itu. Berarti apa yang diomongin selama ini benar dong? Iya. Memang aku menguji kebenaran ini memang agak sulit. Sekarang kan kamu udah tahu informasinya. Dan aku ini masih saudaranya Badriah. Ntar kita ngobrol sama kakaknya Badriah. Biar kita beresin masalah ini. Baiklah kalau begitu, aku urusin dulu sama Intan. Bukan Intan, Dit. Badriah. Pernikahan Adit dan Badriah ramai jadi gunjingan di desa Jolotundo, Kecamatan Lasem. Sucipto sibuk menghadapi komentar para tetangganya soal Badriah. Sudah tahu kan, orang-orang sedang ngomongin Badriah. Kok bisa ya Badriah itu menikah lagi? Emangnya sudah pisah dengan Badriah? Iya Pak, lagi ramai orang-orang ngomongin pernikahannya Badriah. Fotonya aja nyebar di apa itu ya namanya ya, internet, media sosial. Pak, coba jelasin apa yang terjadi sebenarnya. Ya, habis gimana Bu? Itu kan semua kemauan Badriah begitu. Begitu bagaimana Pak Cipto? Ya, begitulah. Itu bagaimana? Emang kalian sudah cerai? Belum kan? Apa pernikahan kalian baik-baik aja? Alah, udah. Aku pusing. Aku mau pulang. Kayak jadi ngopi. Tega ya kamu? Bohongin aku mentah-mentah. Maksudnya apa, Mas? Ada apa? Ada apa kamu bilang? Semua orang sudah pada tahu tentang hubungan kita. Kalau kamu udah punya suami. Mas, aku bisa jelasin, Mas.
Aku bisa jelasin sama kamu, maksud aku tuh nggak kayak gitu, Mas. Aku mau sama kamu, kamu jangan tinggalin aku, Mas. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Pantas saja aku curiga sama kamu. Maafin aku, Mas. Kamu mengajar PAUD, pulang malam, kemana kamu? Iya, maafin aku, Mas. Ke rumah suamimu? Jawab. Iya, aku salah. Aku minta maaf, tapi aku mohon sama kamu, kamu jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu. Kalau sudah begini, aku akan pikir-pikir lagi tentang pernikahan kita. Ingat itu. Mas, tapi Mas, Mas, Mas. Apa-apaan ini ya? Kenapa nama saya sudah tercantum di kelurahan dan KUA bahwa saya ini sudah menikah? Lalu sampai kapan sandiwara Badriah dan Sucipto bertahan? Dari pengaduan Isti Hoiriah lah, drama Pasutri Sucipto dan Badriah terbongkar. Isti Hoiriah mengadu ke kelurahan lantaran terkejut. Namanya telah dicatut untuk kepentingan pernikahan. Jadi kami mohon Mbak Isti bersabar. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak, kasus ini harus diusut sampai tuntas karena saya merasa dirugikan. Baik. Silahkan duduk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Siti Hoiriah ngotot untuk menelusuri kasus pencatutan namanya di kantor KUA. Hasilnya, Pasutri Sucipto dan Badriah dihadirkan di balai pertemuan. Pihak kelurahan dan polisi hadir termasuk Adit, suami Badriah yang baru hitungan bulan. Di sini Sucipto mengaku telah mencatut nama Siti Hoiriah untuk kepentingan pernikahan istrinya Badriah dengan Adit. Jadi bapak-bapak sekalian, saya ini merasa dirugikan. Karena saya ini belum menikah dan nama saya dicatut oleh pihak lain dengan kepentingan pernikahan. Nah, selidik punya selidik. Yang mencatut namanya Bu Isti ini adalah Ibu Badriah, istri dari Pak Sucipto. Ini bagaimana? Mungkin Pak Sucipto bisa menceritakan. Pak Lurah, sebelumnya saya minta maaf kepada semua pihak. Saya dan istri saya memang salah, Pak. Ini memang memalukan sekali, Pak. Kami meminjam nama Isti untuk memuluskan pernikahan Badriah dengan Adit, Pak. Ya ampun, apa kalian sudah cerai? Belum, Pak. Kami masih resmi menikah, Pak. Tapi kalau begitu ceritanya bisa panjang, Pak. Terus ide yang mencatut namanya Bu Isti siapa? Begini, Pak. Isti ini kan guru PAUD, Pak. Sedangkan istri saya Badriah adalah kepala sekolah. Data-datanya ada di istri saya semua, Pak. Saya mengambil nama Isti karena Isti masih lajang, Pak. Oh, saya ingat. Saya pernah mengantarkan data-data guru PAUD untuk pencairan insentif. Jadi semuanya itu dimulai dari situ. Iya benar. Maaf saya ikut nimbrung. Pantas saja saya curiga terhadap Intan alias Badriah. Karena dia mengaku pergi piket untuk mengajar. Tapi kok ya sampai larut malam? Apa jangan-jangan dia pulang ke rumah bersama suaminya? Apa Mas Adit tidak mengecek ulang pada waktu menikah? Tidak, Pak. Calon nama istrinya? Tidak. Saya hanya tahu namanya Intan semenjak berkenalan di salah satu sosial media. Dengan kejadian ini, ya mungkin saya akan membatalkan pernikahan ini. Karena menurut administrasi, saya tidak menikah dengan Intan ataupun Badriah. Sekiranya begitu, Pak Lurah. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu, permasalahannya semua sudah jelas. Bahwa ini adalah pemalsuan dokumen. Pak Sucipto dan istrinya kami akan bawa ke kantor untuk melakukan penyidikan kembali. Pak Yasmin, bawa dia. Siap. Ayo, Pak. Jadi. Pak Lurah, Ya, saya mau Pak. izin. Baik, Pak. Terima kasih bantuannya, Pak. Iya, Pak. Benar. Ngelakuin ini niatannya untuk apa sih? Ya, hanya untuk materi aja. Untuk
Untuk apa? Untuk materi. Kenapa? Aja. Karena Mbak kurang apa? Iya. Apa? Iya. Maksudnya apa, Mas? Ada apa? Ada apa kamu bilang? Semua orang sudah pada tahu tentang hubungan kita. Kalau kamu udah punya suami. Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aku bisa jelasin sama kamu. Maksud aku tuh nggak kayak gitu, Mas. Aku mau sama kamu. Kamu jangan tinggalin aku, Mas. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Pantas saja aku curiga sama kamu. Dari hasil pemeriksaan itu ternyata kedua-duanya itu melakukan perbuatan, mengakui dia melakukan pemalsuan itu dikarenakan karena kebutuhan ekonomi. Saya sampaikan kebutuhan ekonomi apakah masih kurang, padahal menurut kacamata dari kami karena dia juga nggak kurang ya, karena istrinya juga kepala sekolah meskipun dia honorer kan gajinya lumayan juga, kemudian dari suaminya juga perangkat desa. Tapi itulah mungkin kehidupannya terlalu wah dan lain sebagainya sehingga dia berniat untuk menjual istrinya itu, ya. Dia menjual istrinya dengan cara bagaimana? Dengan cara memalsukan yang dipalsukan ternyata mau nikah itu. Dari situ perkenalan dengan itu lewat medsos, kemudian ketemu di darat, kemudian yang sopirnya itu si namanya siapa? Adit ya, Adit. Kemudian karena sudah pacaran sudah cocok dan si perempuannya yang BD itu mengaku masih apa itu masih perawan sehingga nggak ada masalah, terus akhirnya terjadi pernikahan itu. Nah karena pernikahan itu dia karena perawan, perangkatnya itu yang suaminya sendiri yang berperan untuk membuat surat palsu itu, surat keterangan palsu untuk dimasukkan ke bukti otentik buku nikah itu. Nah, sehingga terjadilah pernikahan itu. Apakah ada unsur pemerasan kepada suami baru, Bang? Mungkin si istrinya meminta duit terus ke suaminya. Jadi gini, selama belum ada ketahuan itu memang terjalin rumah tangga itu sekitar 3 bulan. Ya, memang kewajiban dari suami itu untuk menafkahi. Nah, sehingga satu minggu didacah 450.000 ke istrinya. Nah, setelah dapat uang 450.000 itu, uang itu digunakan untuk suaminya yang lama itu. Nah itu berarti kan mungkin 1 bulan ya sekitar 2 jutaan lah. Baru korban mungkin sekitar 4 juta. Kemudian untuk persyaratan nikah itu kan harus ada apa itu namanya itu? Mahar lah. Mahar ya itu yang di apa itu namanya yang ya mungkin sama cincin dan sebagainya habis 9 jutaan seperti itu, sama seperangkat alat sholat dan sebagainya itu. Kamu mau kita gini-gini terus, ha? Aku capek, Mas. Emang kamu gak capek? Ada solusi lain emang? Ngelakuin ini niatannya untuk apa sih? Ya hanya untuk materi aja. Untuk apa? Untuk materi. Kenapa? Aja. Karena Mbak kurang atau? Iya. Apa? Iya. Disebutin aja, Mbak. Iya karena kurang. Karena kekurangan materi. Iya. Dari suami juga nggak cukup. Iya. Dan suami mengizinkan. Iya. Gitu. Selama Mbak di sana 2 minggu, suami pernah nggak minta gitu? Aku nggak punya duit nih, kamu minta lagi sama suami? Enggak. Nah kalau sama Mbak punya utang nggak suami? Punya, itu barusan kemarin di BPD. Apa? Pakai apa? Potong gaji perangkat. Itu utang apa? Uang. Enggak, maksudnya ya utang uang di bank? Iya. Buat apa waktu itu, Mbak? Waktu itu untuk bangun rumah. Buat bangun rumah? Iya. Berapa waktu itu ya? Ngutang ke bank? Waktu itu 40 kalau nggak salah. 40 juta untuk bangun rumah? Iya. Awalnya tidak cukup karena pada waktu itu kami banyak utang setelah cerai yang pertama itu. Oh, Mas punya utang? Iya. Utang apa, Mas? Istilahnya ikut calonan lurah waktu itu. Oh, itu utang kemana waktu itu? Perorangan. Ke orang? Berapa waktu itu? Sekitar 200-an. 200 juta? Iya. Untuk lurah doang, Mas? Iya. Itu. Pelaku adalah SC, pekerjaan dia
pegawai di perangkat desa di desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kalau istrinya itu tidak bekerja, kemudian laki-laki lain yang dinikahkan dengan istrinya itu adalah seorang sopir. Kemudian korban atau IS ini adalah juga bekerja di desa Jolotundo itu. Pak, apa-apaan ini ya? Kenapa nama saya itu sudah tercantum di kelurahan dan KUA bahwa saya ini sudah menikah? Mbak waktu mau menikah kan ke kantor desa ya, bilang mau menikah gitu. Iya, karena kan pas saya mau ngurus surat pernikahan gitu. Iya, terus katanya iya, terus dicat ternyata loh kok udah nikah gitu. Kan saya terus shock ya Pak, bingung. Terus saya disuruh ke kecamatan. Nah di kecamatan di buku besar juga sudah ada. Sudah ada apa? Nama saya di situ sudah menikah tanggal 30 Maret 2020. Oh gitu. Sah? Sah. Alhamdulillah. Yaudah. Kita kan nggak, kalau menurut negara kita resmi, kalau untuk menurut agama kita nggak sah gitu, karena yang dipakai identitas orang lain. Nah kita bukan cerai tapi pembatalan nikah, tapi udah diurusin kemarin. Kedua orang tersangka ini dikenakan pasal berapa dengan ancaman hukuman? Iya. Jadi pasal sementara yang saya kenai adalah pasal 263 tentang pemalsuan surat. Dua-duanya kami kenai pasal itu dengan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara.